الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه فذكر إن نفعت الذكرى الآية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم أو قال ينبتون في نهر الحياء أو قال الحياة أو قال الحيوان أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا وديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واغفر لميتنا وحينا آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita selain tadi salat yang 5 waktu, salat subuh berjamaah, juga kita sekarang sedang sama-sama belajar talab ilmu untuk menambah wawasan kita dalam hal ketaatan kepada Allah yang mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Allah tambahkan, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu pengetahuan kita dalam hal agama. Allah berikan kepahaman dan Allah berikan kekuatan, hidayah dan taufik dalam mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai kita pada ayat ke-9 surah Al-A'la. Di ayat ke-8 kemarin Allah mengajarkan kepada kita ayat ke-7 ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui al-jahra, segala sesuatu yang zahir dari ucapan dan perbuatan kita, wa ma yakhfa, dan juga yang kita sembunyikan.
Segala sesuatu yang kita zahirkan ataupun yang kita sembunyikan, semuanya jelas diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat bagi kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh para ulama. Doa ini sangat dianjurkan bagi kita agar tidak terlalu khawatir dengan segala sesuatu yang telah, yang sedang, bahkan yang akan terjadi nanti. Doanya pendek. La haula wa la quwwata illa billah, la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Itu doanya. Kalau kita artikan, la haula tidak ada daya upaya, wala quwata tidak ada kekuatan, illa billahi kecuali atas pertolongan Allah. La malja'a tidak ada tempat bagi kita untuk bisa melarikan diri, meloloskan diri. Karena dosa yang banyak kita lakukan, tidak ada tempat bagi kita untuk lari dari Allah. Enggak bisa, Pak. Karena semuanya Allah ketahui, semuanya ada dalam genggaman Allah. Maka doanya itulah malja, tidak ada tempat berlari. Kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wala manja, dan tidak ada tempat untuk mencari keselamatan. Minallahi dari Allah, illa ilaih kecuali hanya kembali kepada Allah. Ya, doanya simpel. La haula wa la quwwata illa billah, la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Hadisnya sahih insyaallah. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, kalau kita berdoa dengan doa ini, maka Allah hilangkan 70 sekali kita doa 70 permasalahan dalam kehidupan kita. 70 kesulitan dalam kehidupan kita. Doanya luar biasa. Dihafal ya Pak. La haula wa la quwwata illa billah, la malja'a wa la manja'a minallahi illa ilaihi. La malja'a, tidak ada tempat yang kita bisa bersembunyi minallahi dari Allah karena kesalahan kita, karena maksiat yang kita kerjakan. Wala manja, dan tidak ada tempat untuk mencari keselamatan. Di manja itu ternyata bahasa Arab ya. Ngomong suara saya kedengeran gak Pak? Suara saya jelas gak? Jelas, alhamdulillah. Manja itu ternyata tempat mencari keselamatan. Minallahi illa ilaih, daripada Allah, kecuali harus kembali kepada Allah. Kita banyak salah, kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Gak bisa kita lari dari Allah. Gak bisa kita bersembunyi dari Allah. Illa ilahi, kecuali kembali kepada Allah. Segera kembali pada Allah. Istighfar. Begitupun kita mencari keselamatan, mencari kebahagiaan. Tidak ada tempat bagi kita untuk mencari kebahagiaan. Bukan di gunung, bukan di puncak, bukan di villa, bukan di hotel. Cari keselamatan, cari kebahagiaan, cari kesenangan. Illa ilaihi, kecuali hanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa nuyassiruka lil yusra ayat 8. Ini syariat syahla. Maka kalau dalam hati kita punya pemahaman bahwa semuanya Allah ketahui, maka insyaallah Allah akan mudahkan jalan kita menuju jalan yang mudah. Apa itu? Yakni menapaki syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan agama Islam. Agama Islam ini digambarkan di sini dengan al-yusra, jalan yang mudah. Islam ini mudah, tidak ada yang sulit. Pak, sholat itu berat, mesti hafal ini itu. Enggak. Bahkan sholat ini disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilaksanakan bahkan oleh orang yang hanya tinggal nafas aja. Enggak berat. Jadi sholat ini ibadah. Kalau ada orang yang bilang sholat itu berat, sholat itu ringan sebetulnya. Bahkan sholat ini adalah ibadah yang disetting oleh Allah sedemikian rupa agar bisa dilaksanakan, dikerjakan bahkan oleh orang yang tinggal nafas aja. Kita masih bisa sholat berdiri, maka sholat wajib berdiri meskipun batuk-batuk. Ini lagi wabah kayaknya. Saya kira saya doang, Pak Haji juga sama ternyata. Batuk. Mudah-mudahan penyakit atau sakit yang kita rasakan hari ini menjadi penggugur dosa. Amin. Tidak sanggup berdiri, boleh sambil duduk. Duduk sudah tidak sanggup, boleh tidur miring. Tidur miring tidak sanggup, tidur telentang. Tidur telentang sudah tidak sanggup, cukup dengan isyarat. Dengan isyarat tangan, isyarat mata. Isyarat sudah tidak sanggup, maka sholat bisa dilaksanakan cukup dengan hati. Di mana beratnya? Afdolnya di masjid berjamaah. Gak sanggup berjamaah, boleh di rumah. Gak jadi masalah. Kemudian setelah itu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimahullah, khitab perintah dalam Al-Qur'an ini tidak hanya ditujukan kepada para nabi dan rasul, tidak hanya ditujukan kepada para sahabat, tidak hanya ditujukan kepada para ulama, tapi ditujukan kepada seluruh muslimin muslimat. Ditujukan kepada setiap mukallaf. Maka jangan lagi ada bahasa adalah itu mah kewajiban ustaz, itu mah kewajiban kiai, itu mah kewajiban pengurus masjid, itu mah kewajiban siapa misalkan RT, kewajiban RW, tidak. Hampir seluruh perintah dalam Al-Quran ini kitabnya adalah untuk kita semua. Fadzakir, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir. Maka harus mengingatkan engkau a'id bil Quran. Berikanlah nasihat, berikanlah mau'izah hasanah bil Quran, dengan Al-Quran. Maka hadirin rahimakumullah, dari ayat ini disimpulkan bahwa kita ini punya kewajiban mengingatkan siapapun bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Poinnya dua, kita wajib memberikan peringatan, wajib mengingatkan orang lain. Kalau di sekitar kita, di lingkungan keluarga kita, yang terdekat saja,
istri kita masih ada yang salah, maka berikan nasihat, berikan peringatan. Di lingkungan sekitar kita, tetangga masih ada yang salah, peringatkan, ingatkan, berikan nasihat. Poin keduanya, jangan sembarang nasihat, bil Quran, dengan nasihat-nasihat, dengan peringatan-peringatan yang bersumber dari Al-Quran. Tapi ada catatan, inna fa'ati dzikra ay min tadhkirati al-madhkur fi sayadhkuru ya'ni wa illam tanfa wa nafa'a li ba'din wa adama an-naf'i li ba'din akhar. Tetapi nasihat itu boleh diberikan in nafa'ati dzikra, kalau sekiranya orang tersebut akan menerima nasihat, akan menerima peringatan yang akan kita sampaikan. Jadi perkiraannya, wah ini mah anak saya, maka nasihatkan dengan nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran, karena anak saya ini kemungkinan akan menerima nasihat dari orang tuanya. Tapi seandainya justru malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menurut perkiraan kita, bolehlah kita untuk menahan diri. Menahan diri untuk tidak segera memberikan peringatan. Jadi lihat situasi dan kondisi, termasuk sama anak istri juga sama. Kalau istri kebetulan kelihatan melakukan hal yang salah, tapi posisinya masih emosi, jangan saat itu. Karena siapapun orangnya kalau sedang emosi rata-rata tidak bisa menerima nasihat. Tunggu tenang dulu, baru kita sampaikan nasihat. Kita sampaikan peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran. Ini juga hadirin rahimakumullah, kata Imam Ali radhiyallahu an ketika tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menafsiri ayat ini, beliau mengutip makalah nasihat daripada Imam Ali radhiyallahu an bahwa begitulah etika dalam menyampaikan ilmu. Ternyata dalam menyampaikan ilmu pun ada etikanya. Tidak boleh kita menyampaikan satu ilmu kepada orang yang kelihatan tidak membutuhkan. Jadi ilmu itu hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Makanya wajar Imam Malik rahimahullah dan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik terutama dalam sejarah, Imam Malik ini hidup di zaman khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid kalau saya tidak salah. Dan salah satu keistimewaan daripada Imam Malik rahimahullah, beliau adalah ulama yang sangat berpengaruh. Ulama yang sangat berpengaruh. Mungkin di zaman ini sudah jarang. Ulama yang bukan hanya ditakuti, bukan hanya ditaati oleh orang biasa, tapi juga sangat disegani oleh pemerintah. Sehingga sekelas khalifah saja untuk mengaji kepada beliau mesti datang kepada Imam Malik. Dalam kisahnya diceritakan bahwa khalifah ini, mohon maaf kalau saya salah nama, kalau saya tidak salah Harun ar-Rasyid saat itu. Khalifah ini ingin ngaji kepada Imam Malik. Karena di zaman itu menjadi kebanggaan kalau seseorang ngaji kepada Imam Malik rahimahullah.
Bahkan kalau bisa sampai mengatakan begini, dalam literatur keilmuan ada bahasa begini, haddatsana. Kalau kita menceritakan sesuatu dari orang lain, itu bahasanya haddatsana. Kalau itu disampaikan dalam pengajian umum seperti sekarang, menceritakan kepada kami, itu sudah bangga. Apalagi kalau bahasanya haddatsani, menceritakan kepadaku, berarti ceritanya hanya kepada satu orang. Nah, kalau orang menceritakan sesuatu dari Imam Malik, bahkan itu khusus disampaikan kepada dirinya, itu kebanggaan yang luar biasa. Nah, maka khalifah saat itu, kalau saya tidak salah Harun ar-Rasyid, bersurat kepada Imam Malik untuk mengundang Imam Malik agar mengajar di istana. Imam Malik ada di kota Madinah, sementara khalifah ada di Basrah saat itu. Basrah atau di Kufah, di Irak. Ketika Imam Malik menerima surat daripada khalifah ini, beliau membalas, kata beliau, ini sudah populer, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi, kan itu bahasanya. Nah, dari situ Harun ar-Rasyid paham, berarti saya yang harus datang ke Madinah. Maka datanglah Harun ar-Rasyid ke Madinah. Harun ar-Rasyid berharap sebetulnya kalau beliau datang ke Madinah bertemu langsung dengan Imam Malik tanpa ada yang lain. Pengennya begitu. Tapi kata Imam Malik rahimahullah, kalau Anda ingin belajar dari saya, maka belajarlah bersama yang lain. Subhanallah. Kalau kita bisa nggak kayak gitu, Pak? Prabowo mau ngaji ke sini misalkan, atau saya diundang Pak Prabowo ke sana, kayaknya berangkat ke sana dah. Kalau kita mah nggak berani kayak gitu. Ini sudah suruh datang mau ngobrol bareng berdua, mau ngaji berdua, nggak boleh kata Imam Malik. Kalau Anda mau ngaji bareng jamaah saya yang lain. Pas gitu, sudah jadwalnya ngaji, nunggu jadwal kan. Jadwalnya ngaji, beliau ngaji nih, Harun ar-Rasyid ngaji bareng yang lain. Duduknya misah dengan yang lain. Bahkan dia mungkin tempatnya lebih istimewa. Nyender pula gitu. Nyender pula. Kata Imam Malik, wahai khalifah, andai pun engkau serius ngaji, belum tentu ilmu engkau dapatkan. Apalagi kalau engkau ngajinya enggak serius. Bayangkan, Pak. Bukan saya ngelarang nyender ya, boleh nyender. Kita bukan khalifah ini. Kata Imam Malik begitu. Wahai khalifah, andai pun engkau serius ngaji, belum tentu ilmu engkau dapatkan. Apalagi kalau ngajinya tidak serius, sambil nyender, sambil ngantuk pula. Subhanallah. Itu sekelas Imam Harun ar-Rasyid. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu nasihat itu boleh kita sampaikan hanya kepada orang yang kemungkinan besar membutuhkan nasihat dan ilmu tersebut. Karena bisa jadi kalau ilmu dan nasihat itu tidak dibutuhkan, hanya akan menjadi bahan celaan. Bahkan bisa timbul fitnah. Bahkan Imam Ali rahimahullah menyampaikan, janganlah engkau sampaikan satu hadis kepada kaum yang akalnya belum nyampe. Karena itu hanya akan menimbulkan fitnah. Bisa jadi akan menimbulkan fitnah. Maka belajar itu emang harus bertahap. Ada tahapannya. Lalu kepada siapa nasihat disampaikan? Saya zakaru man yakhsha. Kata Allah begitu. Maka peringatan itu akan bermanfaat man yakhsha, hanya bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Yasin,
innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Jadi Nabi sempat merasa putus asa, ya Allah, saya sudah dakwah ke sana kemari, sudah disampaikan ini dan itu, kok ternyata masih banyak orang yang menentang. Allah katakan, ya Rasul, ya Muhammad, sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah, orang yang akan menerima peringatan, orang yang akan menerima ilmu, orang yang akan menerima nasihat. Maka mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita semua Allah jadikan hati kita ini takut kepada Allah, sehingga nasihat apapun, nasihat kebaikan apapun bisa kita terima. Dari siapapun nasihatnya bisa kita terima dan bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian wa yatajannabuhal asqa. Ayat selanjutnya. Wa yatajannabu, dan akan menjauh daripada peringatan-peringatan Allah. Dzikr, akan menjauh daripada peringatan dari Allah. Ayatrukuha janiban, akan meninggalkannya jauh di belakangnya. La yaltafit ilaihi, bahkan tidak akan ditoleh. Siapa? Al-ashqa, orang-orang yang akan dicelakakan oleh Allah. Bimana asyaqi ay al-kafir, yakni orang-orang yang akan dicelakakan Allah, yakni orang-orang yang kafir. Ini pelajaran bagi kita hadirin rahimakumullah. Kalau terhadap nasihat, terhadap perintah-perintah Allah, kita datang, kita menghampiri nasihat-nasihat Allah, maka insya Allah akan tergolong ke dalam orang-orang yang takut kepada Allah, yang kemudian kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Tapi ketika kita semakin menjauh daripada nasihat-nasihat Allah, semakin menjauh daripada ketaatan kepada Allah, na'udzubillah, maka tergolong ke dalam orang kafir yang kelak akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Alladzi yaslan narul kubra. Alladzi, orang-orang yang celaka ini, yang tidak mau mendengar peringatan dari Allah, yang semakin jauh meninggalkan peringatan dan nasihat dari Allah. Alladzi yasla an-narul kubra, yang kelak akan mendapatkan atau akan dimasukkan ke dalam neraka al-kubra, neraka yang besar. Apa itu neraka yang besar? Hiya narul akhirah, yakni neraka yang ada di alam akhirat. Jadi kalau seseorang semakin jauh daripada nasihat Allah, maka dia akan dicelakakan. Apa bentuk kecelakaannya? Alladzi yaslan narul kubra, akan Allah masukkan ke dalam neraka al-kubra, neraka yang besar. Iya narul akhirah. Jadi kalau begitu berarti ada neraka yang kecil. Wasughra, adapun neraka yang kecil atau neraka kecil adalah narud dunya, neraka di dunia. Alhamdulillah min dzalik. Memang ada neraka di dunia, ada. Neraka di dunia itu disimbolkan dengan kehidupan yang senantiasa diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu neraka dunia. Menderita terus-terusan. Itu neraka dunia. Thumma la yamutu fiha fayastariha wa la yahya hayatan haniyatan. Kemudian
Orang yang tidak mau menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan yang celaka Allah masukkan ke dalam neraka. Dan nanti untuk memperberat siksaan di dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, maka orang-orang yang demikian la yamutu wa la yahya, dia tidak diberikan kematian oleh Allah, wala yahya, dan juga tidak diberi kehidupan, artinya tidak diberi kehidupan yang mengenakan. Seluruh kehidupannya nanti di alam akhirat menyengsarakan. Naudzubillah min dzalik. Disiksa oleh Allah, tidak diberi mati, tidak diberi hidup, enggak mati. Ditimpakan siksaan yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Ini kita hadirin Allah kalau tidak mau mendengar peringatan-peringatan Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi nanti di neraka itu ada yang memang akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang akan diangkat oleh Allah. Siapa yang akan abadi di neraka nanti, di sini dikatakan al-ashqa, ya ay al-kafir, orang-orang yang kafir. Lalu bagaimana orang-orang yang sementara di nerakanya? Yakni orang-orang kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi juga melakukan maksiat. Melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun sama akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam kondisi dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat Hegar Asri khususnya, mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan husnul khatimah. Allah wafatkan dalam kondisi semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga mudah-mudahan kita semua tidak mengalami Allah masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karena hadirin rahimakumullah, paling ringannya siksa neraka itu adalah kita dipakaikan, digambarkan oleh Allah, dipakaikan sendal terbuat dari api neraka, yang dipakainya di kaki, tapi saking panasnya sampai otak polok kita ini ngagolak, bahasa Sunda nama. Itu yang paling ringan. Maka janganlah ada bahasa wah nggak apa-apa di neraka juga, jangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, wafat husnul khatimah. Di sini Rasulullah gambarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari, adapun ahli neraka, alladzina hum ahluha, yang memang mereka ini adalah ahli neraka yang akan dikekalkan di dalam neraka. La yamutuna wa la yahyauna. Mereka ini diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat, tapi dengan siksaan itu tidak menyebabkan dia mati. Karena kalau mati kan berarti enggak merasakan lagi rasa sakitnya, rasa pedihnya siksaan neraka. Kayak kita misalnya pingsan. Atau kalau ada orang yang sakit berat sampai koma. Pingsan, koma itu sebetulnya adalah kasih sayang Allah. Agar kita tidak lagi merasakan rasa sakitnya. Tidak menderita rasa sakit yang kita derita.
Kita misalkan jatuh, saking sakitnya pingsan. Kalau sudah pingsan ngerasa sakit nggak Pak? Ada yang pernah pingsan? Ada yang pernah? Yang sedang pingsan ngerasa sakit nggak Pak? Kemungkinan tidak merasakan sakit. Orang tabrakan, jeger, tabrakan. Pingsan, kakinya, tangannya patah, kakinya patah. Bayangkan kalau dia nggak pingsan. Bagaimana merasakan sakitnya kaki tangan kaki yang patah. Bayangkan orang yang itu nggak koma gitu. Maka koma, pingsan itu sebetulnya adalah kasih sayang Allah agar seseorang itu tidak merasakan betapa sakit derita yang dideritanya. Begitupun ketika seseorang mendapat siksaan di neraka, kalau dikasih mati nggak berarti enak, nggak lagi merasakan siksaan akhirat. Ini mah dia disiksa oleh Allah, kita disiksa oleh Allah, naudzubillah. Disiksa oleh Allah enggak diberi mati, berarti merasakan terus. Kita ngebayangin terbakar ini aja ujung ini nih luar biasa. Bapak-bapak yang suka ngerokok saja, kalau kena korek api panas nggak Pak? Jangankan lama, sebentar aja nggak mau gitu. Itu yang ngerokok, apalagi yang nggak ngerokok. Apalagi di siksaan akhirat. Wala yahyauna, dan tidak diberi kehidupan. Dia hidup tapi tidak diberi kenikmatan hidup. Nauzubillah min dzalik. Itu orang yang kekal. Yakni siapa? Orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, tapi dia banyak maksiat? Wa innaman nasu yuridullahu bihimur rahmah. Adapun manusia yang Allah mengirodahkan, Allah menginginkan rahmat kepadanya, yakni akan diangkat daripada nerakanya Allah, fayumituhum finnar, maka dia akan dimatikan di dalam neraka nanti. Jadi kalau sudah habis masanya, dia akan dimatikan oleh Allah, bahkan sampai dalam bentuk arang, kata Allah begitu. Dalam hadis lain begitu, bahasanya begitu. Dibakar di dalam api neraka, sesudah berbentuk arang, nyawanya dicabut, dimatikan oleh Allah. Kemudian fayadkhulu alaihimus syufa'a, maka akan masuk alaihim ke dalam neraka untuk menolong orang tersebut, menolong kita, naudzubillah ya. Termasuk mudah-mudahan yang dapat syafaat kalau seandainya kita, keluarga kita ada yang masuk dulu ke neraka, mudah-mudahan nerakanya tidak kekal. Maka akan masuk ke dalam neraka asy-syufa'a, orang-orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk memberikan syafaat. Siapa di antaranya? Tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhudhur rajulu ansarahu, maka orang tersebut, orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memberikan syafaat tersebut, akan mengambil orang-orang yang pantas dia tolong. Kemudian kita diambil, dipindahkan oleh Allah, fayunbitahum aw qala yanbutuna fi nahril haya'i aw qala al hayati aw qala al hayawani aw qala nahril jannah. Kemudian kita ini akan dipindahkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai-sungai yang ada di dalam surganya Allah. Kemudian tumbuhlah kita di sana, di di bengawan-bengawan di sungai-sungai surga, seperti tumbuhnya tanaman-tanaman. Subhanallah. Fi hamili sail, seperti tumbuhnya tanaman yang dibawa oleh air banjir. Maka poinnya hadirin rahimakumullah, dari ayat ke-13 kemudian ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian juga ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dengan hadis ini, bahwa poinnya bahwa
Pertama, orang-orang yang kafir dia akan kekal di neraka. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia akan masuk surga. Kalau dia atau kalau orang itu banyak maksiat maka tetap akan masuk neraka. Tapi masih ada harapan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah ketika kadar kemaksiatannya, ketika kadar dosanya sudah selesai. Nah, mudah-mudahan kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua, keluarga besar kita, kaum muslimin wal muslimat khususnya di negara asri masuk surganya Allah tanpa melalui nerakanya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian barangkali hadirin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ke depan kita akan bertemu lagi pada ayat yang ke-14. Demikian yang saya sampaikan, yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kehilapan pribadi saya mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصيكم ونفسي بتقوى الله ثم السلام عليكم ورحمة الله.